Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, halo. Sudah siap Maulid? Oke. Sudah lama nunggu? Ya, mohon maaf baru keluar ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi ja'alana min ummati sayyidil awwalin sayyidil akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi jema'in. Di sini belum hujan ya? Sudah kering belum sumurnya? Apa nggak punya sumur? Semoga dalam waktu dekat ada hujannya, tapi jangan malam ini. Amma ba'du, Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Puji syukur kepada Allah karena rahmatnya Allah lahirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau nggak dapat rahmat yang banyak, mungkin jadi umat Nabi Lut ini, atau ada umat Nabi Nuh yang dulu ngejek Nabi Nuh, yang dulu mengkhianati Nabi Lut. Tapi Allah Ta'ala ciptakan kita dengan rahmatnya, lalu kita dijadikan umat Nabiur Rahmah, Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tes. Ini telinganya pecah nih. Ada yang dulu janjian nggak lahirnya tahun berapa? Nggak ada ya? Jadi kita lahir itu emang dari sononya Allah pilihkan tanggal dan harinya, tahunnya. Benar nggak? Itu tanda bahwa kita ini tidak berkuasa kepada diri sendiri. Maka syukur ini tidaklah sempurna kecuali dengan berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Bu? Potnya angkat potnya. Ya. Emasnya mau diangkat nggak, Bu? Si AA-nya mau diangkat nggak? Sudah? Oke. Satu kali seorang Arab Badui. Tahu Arab Badui? Bukan suku Badui, bukan. Suku Badui mah di Banten ya. Ini Arab Badui itu bahasa Arabnya Arabi. Apa beda Arab dengan Arabi? Jadi kalau orang Arab terdidik disebut Arab. Kalau orang Arab kampung nggak terpelajar disebutnya apa? Arabi. Ya. Ini muka-muka Arab nih ya. Arab ma'lum. Arab Badui datang, dia nanya, "Aina Muhammad? Muhammad, aina Muhammad?" Namanya Arab udah nggak pakai Sayyidina, nggak pakai Rasulullah, nggak pakai Nabi, itu Badui itu. Nah,
Hari ini banyak gak orang Badui? Katanya sekolahnya di Arab. Pulang-pulang bilang si Muhammad katanya. Itu karakter Badui. Mungkin dia ikut sunnah Badui, bukan sunnah Abu Bakar, bukan sunnah Omar, bukan sunnah Utsman atau Ali. Lalu orang-orang nunjuk, gitu. Itu nggak berani nunjuk pakai full. Kalau orang Jawa kan begini. Kalau orang Banten gimana? Sama gini? Sama lah Pulau Jawa. Tunjuk kira-kira begitu. Akhirnya si Arab Badui masuk masjid, dia langkahi semua bahu orang sampai dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lagi ngomong dipotong. Tuh Arab Badui begitu tuh. Maka siapa yang ngomong nih? Badui nih. Ada yang ngomong nggak? Kalau anak kecil mah nggak apa-apa ya. Yang berisik itu Arab Badui. Nggak terpelajar. Nabi lagi ngomong dipotong sama dia. Sedangkan Nabi kalau sahabatnya ngomong la yaqta haditha ashabi. Nabi salah satu sunnahnya kalau ada orang ngomong nggak pernah Nabi potong, walaupun yang ngomong nggak penting. Maka orang ini Arab Badui ini berteriak, tahu-tahu ngangkat doa. Nih norak. Doa pakai angkat tangan terus suaranya kenceng-kenceng. Allahumma arham ni wa Muhammadan wala tarham siwana. Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja. Selain aku dan Muhammad jangan disayangi. Arab Badui. Nabi ngeliat begitu marah gak? Sahabat udah mau bubarin nih orang. Nabi bilang, biasa, biarin. Nabi senyum. Nabi malah senyum. Ada Arab Badui yang lain, orang yang berbeda, habis ketemu Rasulullah, mau keluar masjidnya hadis sahih semua. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Tirmizi ada ya di salah satunya. Kalau yang ini hadis Sahih Bukhari. Orang Arab Badui habis ketemu Rasulullah mau keluar pintu masjid, karena dulu lantai masjid nggak sebagus masjid apa nih Pak Kiai? Bagus Syarifuddin yang katanya dapat isyarat dari Abuya Demyati bahwa ini yang sahih gitu ya. Sebelum keluar di pintu, karena ngeliat tembok, biasanya kalau ngeliat tembok mau ngapain? Mau nembak ya? Paham nggak? Ya, ada yang begitu nggak nih santri? Kalau ngeliat tembok mau nembak, mau ngeluarin ini selang, gini. Paham nggak? Itu Arab Badui, dia lihat ada tembok nih, tembak aja gitu. Ada listrik ya, untung nggak kesetrum ya. Saat si Arab Badui lagi mengeluarkan bensinnya itu sahabat udah mau ngambil alat untuk mukul dia. Apa kata Nabi? Biarin. Kenapa? Kalau orang lagi buang hajat diganggu atau dipanggil, lu jangan buang air kecil di sini. Kalau dia menghadap kita gimana? Bisa kemana-mana kan? Kebayang? Akhirnya sahabat Nabi diam. Sahabat yang tadi mau mukul, ketika Arab Badui pergi dapat tugas, kamu ambil air, ahriquhu bil ma. Ambil air lalu siram lantai itu dengan air. Maka para sahabat bingung. Udahlah masjid kita kencing itu bahasa kasar nggak? Ya, udah pakai aja lah malamnya. Dikencingi, habis itu malah dimaklumi. Orang yang mau mencegahnya disuruh nyiram pakai air. Para sahabat dapat 2 bab. Pertama, 3. Pertama, Arab Badui emang begitu adanya. Yang kedua, nggak boleh ganggu orang lagi buang hajat. Yang ketiga, cara mensucikan tempat yang sudah kena najis. Dapat 3 langsung ilmu. Terima kasih teman-teman telah mengikuti channel ini. Lihat akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya Arab Badui yang datang, bahkan orang kota Madinah. Nabi baru dikasih jubah
Jubah beda dan gamis. Nah ini gamis namanya ya. Kelihatan nggak Bu? Cuma atasnya tetap Nusantara. Ya. Nah, ini gamis. Nabi dikasih jubah mantel luar. Baru saja dipakai, tiba-tiba ada seorang sahabat, dia firasat, mungkin umurku pendek. Siapa tahu aku dapat syafaat kalau pakai bekas Rasulullah SAW. Tapi jangan minta ridha saya ya, tinggal atuh soalnya. Biasa kita bagi-bagi emang. Walhasil Nabi baru dikasih hadiah, belum 5 menit, apa kata dia? Ya Rasulullah, beliau ini tahu Rasulullah kalau ada yang minta nggak pernah nolak, karena Rasulullah itu Abul Alamin, Bapak alam semesta. Abul Alamin, Bapak alam semesta. Maka yang minta tidak hanya manusia, hewan pun minta Nabi jawab. Pohon pun minta disapa, Nabi sapa. Dek, pernah disapa pohon gak? Pasti kabur. Pasti halu. Tahu halu gak? Halusinasi. Saya gak yakin nih kalau Pak Haji nih. Pak Haji disapa sama pohon pasti kabur. Itu jenggotnya bisa rontok semua tuh. Benar gak Kiai? Kiai Syahrudin yang saya hormati dan para Kiai semua. Inilah Rasulullah SAW, Abul Alamin, Bapak alam semesta. Itu ketika orang ini minta, apa kata Nabi? Tunggu sebentar. Nabi diamin sebentar. Nabi itu, nah ini rahasia mahal kiam, kenapa kita ada yang keliling pakai wewangian, benar nggak? Itu rahasianya apa? Dalam hadis yang sahih disebutkan Rasulullah itu marra, tidaklah melewati sesuatu kecuali harum wewangiannya bertahan di situ beberapa saat dan diketahui oleh siapapun. Makanya ketika kita marhabanan disunnahkan secara rohani, secara adab, bukan fikih. Jadi kalau ada orang nggak mau berdiri pas marhaban nggak ada masalah, nggak dosa. Tapi dia nggak dapat adab. Kenapa? Rasulullah setiap dibacakan salam langsung hadir, walaupun nggak kelihatan. Apanya yang hadir? Rohaninya. Mungkin nggak melihatnya. Kalau mata ini tidak. Tapi kalau mata rohani mungkin nggak? Mungkin. Jadi kalau ada orang mimpi Rasulullah SAW atau melihat dalam keadaan jaga, itu yang melihat mata ini atau mata batin? Dia jaga, tapi sebenarnya dia nggak lagi jaga. Dia udah pindah alam. Mohon maaf, lagi batuk ya. Lagi dapat hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi kemudian memberikan itu jubah kepada siapa? Orang yang minta. Benar, gak lama, beberapa hari, beberapa bulan, orang itu meninggal dan dia berpesan, tolong kafankan aku dengan jubah Rasulullah SAW. Coba bayangkan, kita masuk ke dalam kubur pakai jubah Nabi, Munkar Nakir berani nanya gak? Ulat berani gigit gak? Gak berani, karena semua di alam tahu baunya Rasulullah SAW. Nabi lewat, pohon nyahut, pohon itu langsung diluk, nunduk. Coba kira-kira pohon nunduk, Ustaz? Paling copot kopi antum ya, lari gitu ya, batal ustadznya. Makanya nggak dapat wahyu. Kita gini nggak dapat wahyu. Coba kalau kita ngalamin begitu. Kalau orang-orang kayak kita ini dapat ilham bisa gila. Bener gak? Makanya orang-orang kayak kita ini sedikit dikasih ilham, baru sedikit dikasih ilham gaya bener. Ngomong gini, karena aneh wiridan nih hujan turun. Tuh, baru sedikit dikasih. Ya.
Karena aneh doa nih, makanya nih balak jauh dari kita. Baru sedikit dikasih udah GR, udah kegeeran. Banyak yang ngomong gitu. Ada yang ngomong gini gak? Nih tadi orang kalau nyakitin aneh pasti binasa. Jahatin aneh pasti dia binasa, celaka. Ada yang ngomong gitu gak? Banyak yang ngomong gitu. Amalannya cuma hizib nasr. Ya hizib nasrnya sih oke, dianya nggak oke. Orang kalau ngamalin hizib nasr nggak begitu gayanya. Karena hizib nasr itu fana dalam fiil bantuan Allah Subhanahu, maka ujungnya la haula wala quwata illa billah. Ini aja kayaknya apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah sama Sayyidina Abu Bakar, tiba-tiba sampai di suatu kampung Nabi haus, air habis. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, nih di depan ada orang yang punya ternak wahai baginda. Lalu Nabi bilang, oke, ada emak-emak, biasa emak-emak rempong. Emak-emak rempong ini baik bener. Cuma baiknya agak sedikit gimana ya, orang minta kasihnya paling jelek. Kata Rasulullah SAW, adakah engkau punya domba yang bisa diambil susunya? Apa kata dia? No, ada tuh yang kurus kering no. Akhirnya Nabi ambil, Nabi pijit-pijit. Bayangin coba, Nabi itu sama kambing Nabi urut. Ini bukan tukang urut berijazah, bukan. Ini langsung dari langit nih yang mijit. Habis diurut-urut. Betapa beruntungnya itu kambing, itu domba. Diurut baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu baru Nabi peras-peras ya. Susunya keluar. Padahal mustahil akli itu air susu keluar. Makanya pertanyaannya sederhana, ya, apakah Nabi yang dapat air susu dari domba atau Nabi yang ngasih susu kepada domba? Kalau bahasa Arabnya, hal syatu tuskin Nabi atau Nabi yuski syata. Kira-kira yang mana? Siapa yang ngasih susu, siapa yang dikasih susu? Ini domba mustahil punya air, mustahil punya air susu. Tapi habis dipijit sama Nabi peras-peras, keluar dari perasannya itu air susu. Bayangin coba, biar connect. Nabi lagi perang, kehabisan air, sahabat aus semua. Apa kata Nabi? Kumpulkan semua air di satu wajan. Terus Nabi taruh tangan begini. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Keluar air dari. Nah ini yang baru Nabi zahirkan. Keluar air dari berapa nih? Ini 1, 2, 3 berapa? 4. Jarinya 5, tapi rongganya berapa? 4. Dan tahukah saudara, Rasulullah itu keluar air dari 4 rongganya. Dan itu sama dengan jumlah sungai yang ada di surga. Sungai di surga arba'ah. Ada 4. Nabi tinggal pilih mau sungai yang mana, karena kuncinya sama beliau. Apa kata beliau? Ana awwalu man yaqra, atau yaqra pakai ain. Akulah yang pertama mengetuk babal jannah, pintu surga. Dalam hadis yang lain ditanya, man anta, ngetuk-ngetuk pintu, ente siapa? Kata malaikat Ridwan. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ana Muhammad. Apa kata beliau? Ini hadis sahih. Bika umirtu an aftah. Hanya untukmu aku boleh membuka. Dibukai. Jadi nanti Nabi Adam datang, dibukain nggak? Nabi Nuh datang, Nabi Isa datang, Nabi Musa, gak ada yang dibukain.
Apalagi Ar-Razi datang. Ya, ditanya, ente siapa? Nabi keberapa? Gak dibukain. Nabi SAW kapanpun boleh ngambil. Maka itu salah satu. Air susu itu bukan susunya domba, tapi itu sir beliau di surga, seperti air yang keluar. Makanya ulama kita mengatakan apa? Ayyuhuma afdal, ma'u zamzam au ma'ul ladhi yafidu min asabi'ih. Manakah yang lebih afdal, lebih utama? Air zam-zam atau air yang keluar dari jari-jarinya Rasulullah SAW? Mana yang lebih mulia? Air zam-zam apa air yang keluar dari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Air mana yang mulia? Bingung ya? Bingung? Saya mau tanya, lebih mulia Ka'bah atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pada bingung kan? Bingung lagi? Yang bikin Ka'bah itu mulia itu karena siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang haji nggak ziarah, itu namanya su'ul adab. Orang umroh nggak ziarah, su'ul adab. Adabnya buruk, walaupun sah aja secara fikih, tapi bab adab kan lain cerita. Makanya Imam Nawawi nulis kitab Idah Manasikil Haji wal Umrah, di belakangnya tetap ada bab ziarah. Maaf ya, sembari minum ya. Kalau nggak berhenti sekarang. Mau? Jangan. Ini bukan air Rasulullah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu perempuan, namanya seingat saya Ummu Ma'bad. Apa kata si perempuan? Bukan, dia nggak ngomong. Dia latihin, ini siapa sih yang mijit-mijit domba sampai keluar air susu. Jadi ini perempuan merhatiin terus dari ujung kepala sampai ujung kaki, diperhatiin semua. Ternyata ini sengaja Allah bikin, Allah buat. Setelah wafat Rasulullah SAW, orang bertanya, seperti apakah wajah baginda? Sayyidina Abu Bakar nggak berani jawab. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar tidak berani menatap wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar berani sebentar terus nunduk. Sayyidina Utsman paling jauh, nggak berani karena Sayyidina Utsman tuh mirip-mirip kayak santri di Banten atau di Jawa atau di Sunda. Begini ketemu Rasul, selalu nunduk ke bawah. Sayyidina Ali, apalagi kalau mau nanya lewat temannya Ubadah bin Samit. Sayyidina Ali ini siapanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mantu. Mau nanya persoalan, rajulan madza'an kuntu rajulan, aku ini seorang laki-laki yang suka keluar air mazi. Tahu air mazi nggak? Kalian tahu air mazi nggak? Apa nggak punya? Apa nggak punya juga selang itu? Tahu air mazi? Air mazi itu kan orang dingin atau orang panas, capek, atau dia sedang ada syahwat. Sayyidina Ali menikahi perempuan terbaik sealam semesta. Maka wajar kalau beliau ini selalu kemudian berminat kepada perempuan tersebut. Nanya ke Rasulullah, nggak berani. Hukumnya mazi itu apa? Maka ngirim pertanyaannya lewat sahabat beliau namanya Ubadah bin Samit dan atau sahabat yang lain. Jadi nggak ada yang berani cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali cuma berapa. Sayyidina Ali cerita, Sayyidina Hasan Hussein cerita, tapi yang paling lengkap siapa yang cerita? Si ibu-ibu rempong tadi. Ya, ternyata ibu ini punya rahasia. Dia pernah memandang wajah Rasulullah dari ujung ke ujung, kiri ke kiri, sisi ke sisi. Maka hadis Ummu Ma'bad ceritanya jelas wajah Rasulullah seperti apa. Sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Wajah Rasulullah yang luar biasa itu, apa kata beliau? Ini sering kita sebut dalam bab maulid. Siapa cowok paling ganteng, paling tampan siapa? Di dunia. Ar-Razi. Ya salah. Nabi siapa yang paling gak tampan? Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Yang mana yang benar nih? Nabi Muhammad. Wah, senangnya mbak-mbak nih teteh-tetehin sama Nabi Yusuf. Pengen tangannya kepotong-potong ya? Itu Sayyidina Yusuf yang jika perempuan memandang bisa lupa napas. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Tampannya Yusuf nisfu jamali, baru setengah tampan aku yang hakikatnya. Kenapa? Tampannya beliau tampan secara zahir basyariyah, nafsiyah. Makanya lawan jenis gak tahan melihat wajah Sayyidina Yusuf. Mungkin kalau zaman Nabi Lut, cowok juga gak tahan melihat muka Sayyidina Yusuf. Tapi kata Sayyidina Muhammad SAW, itu baru setengah. Ternyata keindahan alam itu separuh ada pada Nabi Muhammad SAW, seperempatnya kepada Nabi Yusuf, seperempat sisanya dibagi-bagi dari awal cipta alam sampai akhir zaman. Nah, kebagilah nih dikit ya kan, lumayan. Kebagilah, ya lumayan ya. Lumayan kan? Kalau nggak dipuji sama kita sendiri ya siapa lagi yang muji kan? Jadi yang sekarang merasa dirinya cakep, tampan, cantik, itu cuma kepercik sedikit daripada indahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi wajah kita indah pun itu adalah warisan dari Nabi Muhammad SAW. Terus kalau mau begitu, berarti tidak ada di alam semesta ini melihat gunung. Ini katanya 3 gunung ngapit ya? Gunung apa aja? Karang, terus apa? Pulau Sari, no? Hasepan. Kira Handsepan. Ini 3 gunung kalau kita pandang pagi-pagi sama sore indah nggak? Indahnya itu cuma sedikit dari percikan indahnya wajah Nabi Muhammad SAW. Dan itu ada nur Sayyidina Muhammad SAW mengalir di situ. Inilah maksud Imam Abdul Hasan Syadzili. Ketika rohaninya baru turun dari alam rohani, dia balik ke alam sadar, dia mengajarkan satu solawat. Namanya solawat Nur Zati. Pasti pada hafal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuriz zati was-sirris sari fi jami'il asma'i was sifat. Coba diterjemah bareng-bareng ya. Katanya santri kan. Orang Banten ini rata-rata santri. Mau begal muka gimana, nakal gimana itu pernah nyantri gitu. Ya, jangan pernah ganggu kiai aneh katanya. Ya, kiai aing gitu ya. Walaupun kita ini pendosa, tapi kiai aing yang coba diganggu. Karena sudah mendarah daging cinta kepada ulama dan habari. Apalagi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kata Imam Syadzili, semua yang di alam ini, pohon, bukit, batu, pasir, tubuh kita, bunga, semuanya di situ mengalir sir baginda, rahasia baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau dia tidak mengalir lagi, dia mati. Jadi pohon kalau lihat ada yang sudah hancur, itu sirnya sudah pindah. Sirnya sudah, itu yang disebut an-nur zati, nur zat. Dan sir zati, sir sari, sir yang mengalir dalam semua nama dan sifat. Oleh karenanya, kemanapun memandang, di situ ada nur Sayyidina Muhammad.
Kalau sudah begitu, masih perlu nggak mimpi ketemu Nabi? Pengen ya? Berarti belum paham dong. Kalau udah paham sholat Nurzati, nggak perlu lagi mimpi. Mimpi itu di luar kesadaran atau dalam kesadaran? Bisa diatur-atur nggak? Mimpi? Emang bisa ngatur mimpi? Kalau iya, ini yang jomblo-jomblo pada minta mimpi basah tiap malam. Ngeri kali. Mimpi itu terjadi majburan. Begitu saja diatur. Sedangkan kesadaran rindu ma'rifat mengenal Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar, itu ikhtiaran, pilihan kesadaran seorang hamba. Ini pohon-pohon lagi zikir ini. Sir zikir itu yang disebut as-sirrus sari. Sirnya Nabi Muhammad SAW yang ada di pohon itu yang bikin dia masih hidup. Coba nih udah ada yang kering kan? Nah, itu udah berpindah itu. Semuanya itu lagi berzikir semua itu. Cuma siapapun yang nanti mengalami, jika dia zikir di kolbu, yang di sana sama, itu cuma pantulan dari kolbu dia. Tapi dia zikir di kolbu dan dia dengar suara alam beda dengan suara kolbunya, itu baru zikir alam. Nah, ini kalau nanti mengalami, kalau sudah berzikir, bertalqin, nanti akan 1-2 orang mengalami itu, nggak semua. Jadi alam semesta ini zikir semua. Nur Muhammad SAW. Maka jika demikian, memandang kemanapun itu memandang kepada sir dan nur Nabi Muhammad. Masih perlu nggak mimpi ketemu Nabi? Kan udah sering lihat. Kalau udah sering lihat yang zahir, baru masuk dia ke alam batin. Kalau sudah sadar bahwa alam semesta ini nur Sayyidina Muhammad, sirnya dibawakan ke dalam faham, dibawakan ke alam sadar, nanti dia masuk ke alam bawah sadar, namanya mimpi. Itu sebabnya orang kalau sholawat, kadang sholawat bertahun-tahun dulu baru mimpi. Kenapa? Sholawat dia selama ini cuma ngitung 1444, tapi belum bermakna. Sedangkan makna itulah yang membuat rasa hadir kepada Rasulullah itu muncul. Rasulullah mah hadir terus. Rasulullah itu belum ada sosok Muhammad bin Abdullah, itu sudah rahmatan lil alamin. Ini kalau ada yang ngajarin Nabi sebelum lahir belum bawa rahmat, itu ajaran menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati. Udah mulai muncul sekarang nih. Ya. Padahal coba lihat ayatnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu berarti apa saja. Dan Rasulullah disebut rahmatan lil. Kalau begitu, di mana aja ada rahmat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di tubuh kita ada rahmat Nabi nggak? Halo nih santri-santri, kalian bisa menciptakan satu rambut nggak? Satu rambut aja, biar keren gitu. Bisa nggak? Pak Haji, itu yang putih-putih itu bisa ditahan nggak? Biar hitam gitu. Uban, janganlah putih-putih hitam aja gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Menciptain rambut nggak bisa, nahan uban nggak bisa. Nih kalian kan masih muda-muda nih, yang santri nih, ntar juga tua kayak kita ini. Ya. Makanya jangan main-main terlalu asik. Ada serius sedikit, ya. Walaupun dunia ini laibun wa lahun, main-main dan senda gurau. Maka aneh juga kalau ada anak gadis putus cinta terus bunuh diri ya. Padahal cinta itu sendiri bagian dari main. Makanya ada orang nikah hari ini besok cerai. Karena dunia itu
cinta sejati. Cinta sejati, PREET gitu. Jangan dibaca ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita sudah paham kemana saja memandang, sebenarnya kita sedang memandang nur Sayyidina Muhammad SAW. Terus mimpi untuk apa? Nggak dikasih mimpi juga nggak apa-apa. Tapi saya yakin orang begitu bakal dikasih mimpi. Cuma syaratnya begitu, dia harus sadar dulu yang dia lihat itu nur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lagi asik-asik belusukan Pak sore. Ini bukan lagi kampanye. Nabi itu bukan nggak perlu nyalek, ya. Nabi itu nggak perlu nyalek kan? Tapi alangkah senangnya kita caleg-caleg ikut pengajian, walaupun bukan musim pemilu. Nabi lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada onta jalan. Onta geruduk Nabi. Kira-kira yang Nabi yang bisa ngomong sama binatang, Nabi apa namanya? Lebih mula Nabi Sulaiman atau Nabi Muhammad SAW? Nah, ini ingat, semua mukjizat para nabi itu boleh menjadi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad SAW bisa nggak bicara sama onta? Sama pohon? Bener nih? Nabi kedatangan onta. Ontanya nyeruduk Nabi. Apa kata si onta? Yang paham cuma Nabi atau sahabat yang sirnya nyambung. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Abis syahadat ngapain coba? Rasulullah, perutku lapar, tuanku zolim, tolong kasih tahu tuanku. Kalau kerja banyak, makannya juga banyak. Jadi datang ke Nabi yang diadukan urusan keren gak tuh? Berkelas gak tuh? Ketemu Rasulullah yang diadukan masalah itu keren atau kurang? Karena apa? Karena yang datang onta punya akal nggak? Otak mah punya, akal nggak punya. Maka otak jangan otak onta. Ya, walaupun kepalanya gede, otak dia gede, tapi dia nggak punya. Jadi kalau bapak-bapak guru-guru ini marah, kamu nggak punya otak. Nah itu salah besar itu ya. Otak kepala kita segede gini. Ontak datang ke Nabi yang diadukan masalah perut. Ini kan eman. Maka lucu, ada umat Nabi Muhammad punya akal datang ke Rasulullah SAW, baca sholawat 1000, 2000, 3000 yang diadukan urusan perut, urusan kerja. Boleh nggak? Boleh. Tapi keren nggak? Nah, masih ingat sandaran Nabi itu kayu? Ketika dibuatkan mihrab apa mimbar, Rasulullah SAW naik duduk di mimbar. Mimbar itu beda dengan podium. Mimbar itu mirip-mirip kayak begini, cuma nggak terlalu gede. Ya ukuran 2-3 orang lah. Nabi duduk di atas dan ada sandarannya. Dibuatkan oleh orang Romawi yang masuk Islam. Orang Arab aja nggak bisa buat mimbar, bayangin coba. Akhirnya Nabi bertahun-tahun nyandarnya pakai apa? Pakai pohon kurma yang udah mati. Ternyata tidak ada benda yang mati. Semuanya bergerak. Kalau kata orang-orang ahli fisika, kimia, ada elektromagnetik yang bergerak di benda apa saja. Lalu ketika Nabi duduk di atas mimbar, terdengar suara seperti anak kecil menangis. Dilihat kiri, kanan, depan, belakang, nggak ada anak kecil nangis. Ternyata nangis siapa? Itu kayu yang dianggap sudah mati. Si kayu
dielus Nabi SAW, dan Nabi kasih pertanyaan. Nabi ngomong sama kayu. Coba kalau Pak Kiai ini ngomong sama bunga, kita mikir ini Kiai masih waras gak nih? Kiai tiba-tiba ke pohon nangka tuh, terus nyelek-nyelek, nangka. Saya ragu berguru ke Kiai. Jangan-jangan Kiai sudah halu. Tapi Rasulullah SAW zahir. Diusap-usap itu kayu, Nabi tanya, kamu pilih jadi sandaranku atau masuk surga? Hah? Kalau kalian dikasih pertanyaan begitu deh, pilihnya mana, masuk surga apa jadi sandaran Nabi? Sohe semua nih ngaji Sirul Asrornya. Atau udah nyontek di YouTube nih. Nih tiap kali musim maulid kita ceritakan kembali, biar orang gak lupa. Tapi karena si pohon, si kayu tidak punya akal, dia pilih apa? Masuk surga. Harusnya dibilang apa? Cukup jadi sandaran engkau wahai baginda sallallahu alaihi ya. Datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di satu riwayat disebutkan bahwa ini adalah Abu Dzar. Di riwayat lain sahabat yang lain. Itu datang dan mengatakan, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ini sebenarnya pancingan aja nih orang. Karena beliau ini nanya, sudah sadar pasti Nabi kasih jawaban dan pertanyaan baru. Apa kata Nabi? Gak usah nanya kapan kiamat. Kamu tanya dirimu, ma'adatta laha, apa persiapanmu untuk hari kiamat? Apa jawaban beliau? Saya tidak banyak sholat wahai Rasulullah, zakat pun sedikit wahai Rasulullah, zikir pun gak banyak, tahajud pun gak banyak. Tapi wahai baginda, saya punya satu hal, hubbullah wa rasul, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Apa jawaban Nabi SAW? Anta ma'aman ahbabta. Beda kelas. Kamu akan bersama yang engkau cintai selama-lamanya. Ya. Kamu akan bersama yang engkau cintai. Modal dia apa? Dia nggak banyak sholat. Modal dia apa? Modal dia cuma cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Udah lapar ya? Udah lapar, udah taruh dulu ya. Taruh dulu. Ya, taruh dulu. Sabar. Harusnya dia minta urusan akhirat. Makanya coba lihat, murid yang ikut ngaji rutin gak pernah minta doa aneh-aneh sama gurunya. Sahabat Sayyidina Abu Bakar gak pernah minta aneh-aneh, Umar gak pernah minta aneh-aneh, Utsman gak pernah minta aneh-aneh. Apalagi Sayyidina Ali yang digelari Madinatul Ilmi, yang babul ilmi wa aliyun babuha, ya. Nabi itu kota ilmu, Ali pintunya. Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar itu ketika Abu Salamah wafat, Ummu Salamah kan masih janda muda. Kata Abu Bakar, kata Umar, Kar, janda. Oh ternyata canda begitu sudah lama itu ya. Itu canda tua itu emang. Jadi kalau ada yang janda tuh pasti pada janda. Enggak, ini rahasia cowok-cowok nih Bu ya. Cowok-cowok tuh kalau ngumpul ngomongin janda mulu. Mau kiai, mau nggak kiai, sawaun kana. Ya, sama baik. Ya, cuma yang jomblo-jomblo ini belum ngerti. Jomblo-jomblo ini dapat surat cinta aja udah getar badannya. Sayyidina Abu Bakar justru bilang ke Umar, kamu jangan coba-coba sentuh
colek atau lamar Ummu Salamah. Umar bingung, loh kenapa? Ada satu rahasia, aku belum boleh buka. Nah, ini Abu Bakar ini jago rahasia, karena kolbunya lembut. Ternyata Sayyidina Abu Bakar sudah dapat firasat Ummu Salamah bakal menjadi istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sayyidina Umar belum, kan belum lagi dididik sama mentornya, murabbinya, mursyidnya setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Benar. Ternyata diurut-urut, diusut-usut sampai ke kejadian waktu meninggal Abu Salamah. Ummu Salamah nangis, biasa janda ditinggal sama suaminya nangis kan? Nangis sudah cintanya bukan main. Ketika menangis Nabi nggak tega, kasihan, iba hatinya. Apa kata Nabi? Wahai Ummu Salamah, maukah engkau aku ajarkan doa yang lebih keren? Ya Allah, ampuni Abu Salamah dan carikan aku ganti yang lebih baik dari dia. Yang lebih baik dari dia, ya Abu Salamah ini walaupun tidak semulia Abu Bakar, tapi satu level lah dalam beberapa hal perjuangan sama Umar, Utsman, Ali. Yang lebih baik dari Abu Salamah berarti siapa? Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar dapat sir waktu doa itu didengar. Kalau yang terbaik, lebih baik dari Abu Salamah siapa lagi? Kami ini sama dengan Abu Salamah, Umar mah sama. Jangan-jangan itu wahyu dari Allah kepada Rasulullah untuk menikahi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ini tajamnya hati Sayyidina Abu Bakar, ya. Lain dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini baru tajam setelah tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-6 masih urak-urakan tuh Umar. Makanya orang Syiah, tahu orang Syiah? Orang Rafidhah itu bencinya Sayyidina Umar pakai kisah sebelum beliau mateng. Kisah Sayyidina Umar bentak Nabi, kisah Sayyidina Umar kemudian suul adab sama Nabi. Tapi itu kan proses, kan dididik, diajar lama-lama Sayyidina Umar menjadi orang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Hurairah dalam hadis Imam Tirmizi, qalu mata wajabat lakan nubuwah. Wahai baginda, kapan engkau menjadi nabi? Kapan Rasulullah jadi nabi? Umur 25? Ya. Di buku-buku umur 25 ya? Jadi Rasul 40 begitu kan? Itu buku mesti direvisi karena tidak berkesesuaian dengan riwayat-riwayat yang sah. Di riwayat tadi, dan ini sahih, riwayat Imam Tirmizi dan imam-imam lainnya, Nabi ditanya, kapan engkau ditetapkan jadi nabi, diangkat jadi nabi? Apa jawabannya? Aku kuntu nabiyan, aku sudah diangkat jadi nabi. Adam masih tanah. Maka dalam hadis Imam Abu Nu'aim disebutkan, kuntu awalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Ini di dalam kitab-kitab Simtid Duror, Barzanji ini disebut beberapa kalimatnya. Aku adalah nabi pertama di kalangan makhluk, tetapi terakhir fil ba'thi, diutus. Orang nggak bisa bedain antara bi'tsah dengan nubuwah. Ya, orang pakai riwayat Ibnul Munzir bahwa Nabi bu'itsa fil arba'in, diangkat, diutus umur 40, itu bu'itsa rasulan. Adapun bu'itsa nabiyan sudah sebelum Adam tercipta. Ada yang nanya, ini sama nggak dengan ilmu Allah? Beda, ilmu Allah lain lagi. Dalam ilmu Allah semuanya sama, kita tercatat. Oleh karena itu, ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat dengan satu kalimat.
bahwa Nabi Muhammad SAW awalul mawjudat ruhan wa jauharan. Itu disebut oleh Imam Al-Banani dalam Irsyadus Salik. Adalah makhluk pertama, awal wujud pertama, ruh pertama, jauhar ciptaan pertama. Semuanya pertama. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah hadis yang saya bacakan tadi siang di pesantren Qatratul Falah, Kiai Ahmad Syadibi. Jadi ada seorang sahabat namanya Kubas ibn Asyam ditanya, "Wahai Kubas, engkau ini kan lebih dulu lahir dari baginda. Tapi pertanyaannya apa? Ya? A'anta akbar am Rasulullah? Apakah engkau lebih tua atau Rasulullah SAW?" Jawaban beliau apa? Rasulullah akbar, lebih tua dariku, tapi kalau fisik lebih dulu aku lahir. Itu adab para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat ayat yang sering kita baca ketika Allah meminta persaksian, lalu ada kalimat qalu bala syahidna. Semua arwah menjawab, bala, tentu ya Allah. Alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku Tuhanmu? Maka semua ruh menjawab. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, ini biar pakai riwayat. Kita mah bisa aja nggak pakai imam, nggak pakai kitab, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam keilmuan mesti menyebut. Awwalu man qala syahidna, ya, yang pertama kali mengatakan syahidna itu adalah kami menyaksikan engkau ya Allah. Itu adalah ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau mengatakan begitu, enggak disebut lagi di kitab itu, nanti kitab lain lagi. Ada orang memandang dan kagum kepada ruh yang menjawab itu. Lalu dia jatuh cinta kepada ruh itu. Jadi arwah-arwah yang jatuh cinta kepada ruh baginda yang menjawab. Allah lahirkan dia pada darah para asyraf, sadah, tubagus, syarif, sayyid, habib. Kenapa disebut habib? Karena dia jatuh cinta kepada ruh baginda Nabi Muhammad SAW di alam Makanya nih gak semua kan zuriat Nabi kan, gak semua kan dapat gelar tuh bagus. Adanya tuh jelek ya, tuh jelek banget maksudnya. Jadi kenapa gak semua? Karena ruhnya dulu tidak ikut mengagumi ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau bab ini agak sulit dicari di kitab. Ini masuknya ke bab mukasyafah, ya. Kalau orang nanya di kitab mana? Di kitab apa ya jawabnya? Di kitab babe gue ya. Jadi faham kenapa ada Habib. Paham kenapa ada Habib? Maka orang yang tubuhnya tubuh Sayyid, tubuh bagus, Sayyid Syarif, dia tubuh ini memang begitu aja. Dia gak pernah request dulu jadi Habib. Tapi karena Allah muliakan dia dulu dengan memandang ruh Sayyidina Muhammad SAW. Padahal semua ruh adalah tercipta dari ruh Sayyidina Muhammad SAW. Jadi ruh saya, semua kita ini itu dari pecahan hembusannya ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, tidaklah salah di dalam kitab-kitab berjanji, kitab Simtud Durar Diba dan semua kitab-kitab tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau disebut dengan Abul Arwah. Benar nggak? Ada istilah Abul Arwah. Apa arti Abul Arwah? Bapaknya sekalian ruh. Ini pada punya ruh nih? Atau ini patung nih?
punya ruh ya. Tapi itu rahasia Allah. Yang diberi ilmu tentang ruh ini sedikit, tapi ini sedikitnya Allah loh ya. Bukan sedikitnya saya. Sedikitnya Allah. Sedikitnya orang kaya di Banten. Banyak gak? Ya, orang Indonesia ini ada yang kaya bener. Dia kalau ambil duit gini, nah itu keluar tuh 100 juta tuh. Itu dikitnya. Jadi dia kalau ngeluarin dahak itu keluar duit 100. Kalau kentut 1 M. Itu sedikitnya makhluk. Gimana sedikitnya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bolehkah sholawat dan mengatakan assalatu wassalamu alaika ya abar ruh? Boleh. Tapi jangan bilang wahai ayahanda nasabku, itu nggak boleh. Karena nasab kita bukan nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang protes kepada kami dulu, kiai juga. Terus ini apa-apa nih sholawat kepada abar ruh, abati abar ruh. Kita ini nggak boleh mendakwakan diri bukan ke ayah kita. Betul, kata-kata dia benar. Salah satu dosa besar saya membuat silsilah bukan ke ayah saya. Nama ayah saya Nur Akmal. Saya buat Ar-Razi Hasim bin Muhammad Akmal. Orang yang lain lagi nggak boleh. Di belakang terus Al-Haddad biar keren kan? Nggak boleh. Itu dosa besar karena urusannya pakai nasab, urusan syariat. Tapi ruh kita itu limpahan dari ruh Sayyidina Muhammad SAW. Maka semua ruh ini anak rohaninya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bolehkah menyebut Nabi Abul Arwah? Kalau enggak kita bakar aja kitab-kitab sholawatnya. Ya, kalau enggak boleh. Katanya udah mulai banyak yang ingkar ini, ya, karena enggak ngerti. Jadi ciri-ciri orang yang suka ingkar itu pertanda dalam dirinya banyak kejahilan. Ya, jadi al-jahir, orang jahil itu pasti banyak ingkarnya, banyak protesnya. Kalau orang alim tidak. Kata Imam Abu Hanifah, a'rafun nas biddin a'rafuhum bil khilaf. Orang yang paling alim itu yang paling mengerti perbedaan dan perdebatan. Masih lanjut? Masih kuat? Kok jadi serius gitu wajahnya? Emang aneh wajahnya serius ya. Apalagi tadi request pakai kitab ya. Tadi ada request pakai kitab tuh. Untungnya kitabnya nggak ada. Alhamdulillah. Kalau ya bisa sampai jam 12 ini. Baik, ada 2 atau 3 hadis lagi saya baca. Mau nggak? Nabi itu bisa ngomong sama pohon yang hidup, kalau tadi yang mati. Coba kalian bayangkan. Ini Nabi loh ya. Nabi SAW itu tidak pernah mau buang air kecil kelihatan sama orang. Apalagi lagi mandi, lagi buang air besar ngomong, tole, mas, Kang, kamu lagi ngapain? Lagi buang air, ngomong. Itu makruh ya. Nabi SAW kalau buang air, maka beliau mencari tempat yang sepi. Begitu dalam Sunan Abi Daud, ya, hadis bagian-bagian awal, dakhalal khala, maka Nabi mencari tempat yang sepi. Suatu kali lagi jalan-jalan sama Sayyidina Jabir. Nah, ini coba bayangkan. Lagi jalan-jalan sama Sayyidina Jabir dan sahabat yang lain, Nabi mau buang air kecil. Nggak ada tempat untuk sembunyi. Apa yang Nabi SAW lakukan? Kalau di Madinah itu adanya pohon mangga apa pohon kurma? Pohon mangga apa pohon wilujeng? Pohon kurma.
Apa kata Nabi? Wahai kurma, wahai pohon kurma, kemarilah kalian ta'ali. Karena dipanggil itu pohon kurma. Satu rumpun pohon kurma datang. Coba bayangin, pohon kurma jalan-jalan, halu nggak tuh? Tapi di zaman Rasulullah itu menjadi hakiki. Pohon kurma jalan, lalu menutupi baginda Rasulullah SAW dan orang tidak melihat beliau buang air kecil. Dan dalam manaqib beliau, Nabi itu SAW kalau buang air kecil, bumi langsung telan. Jadi bumi itu kalau kena buang air kecil, Nabi langsung telan. Karena bumi pun ingin mengambil berkah dari air nanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat yang tadi, ketika Nabi berbekam, darah bekam itu kalau dibiarin kental nggak? Nah ini sunnahnya bekam, apalagi yang sudah umur-umuran nih kayak kita ini. Pak Haji bekam nggak Pak Haji? Ya mesti tiap bulan atau 2 kali sebulan. Nah Rasulullah SAW di zaman itu belum ada micin, belum ada Sasa, Masako, apalagi Ajinomoto, Royco, Ikra, belum ada tuh. Itu Nabi setiap kali punggungnya pegel langsung dibekam. Ini ciri-ciri nih kalau bangun tidur punggungnya pegel, kaku, itu bekam. Itu darahnya kaku. Sayyidina Jibril ketika Nabi Muhammad SAW naik ke lantai 7, kata Jibril, wahai Muhammad, kasih pesan umatmu, tolong amalkan bekam. Jadi berbekam ini sunnah. Semoga ini dihidupkan di mana-mana ya. Tapi harus steril, harus steril. Itu Sayyidina Jabir. Diperintah baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kamu selesai, wahai Jabir, tolong ini tanam di tanah. Nyampe di belakang rumah, ini gali, udah dimasukin sama bungkus-bungkusnya ke dalam tanah. Jabir mikir, bumi aja mau cepet-cepet nelan, gua telan aja. Ditelan sama Sayyidina Jabir. Balik ke Nabi, kan bau darah masih ada. Kata Nabi, kamu tanam di mana wahai Jabir? Apa kau tanam di perutmu? Sayyidina Jabir senyum. Coba secara fikih bolehkah makan darah? Fikih Syafi'i ini. Ya, kan di Quran waddam walahmal khinzir, nggak boleh, darah nggak boleh dimakan. Illa damun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu walaupun tidak semua ahli fikih, tapi banyak ahli fikih yang mengerti ilmu hakikat mengatakannya. Kira-kira kalau darah Nabi masuk ke badan gimana? Ada orang sakit perut, itu Jabir cukup ludahin mulutnya sembuh. Ada yang mau diludahin nih? Tambah sakit paling. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan itu kejadiannya bukan sekali 2 kali, berkali-kali. Ummu Sulaim ini ibunda dari Sayyidina Anas. Anas itu seumuran adik-adik kita ini, jadi khodamnya Rasulullah SAW, jadi santri dalam. Kalau di Banten santri dalam itu apa Kiai? Santri dalamnya khidmat 10 tahun. Ada orang yang khidmat 10 tahun? Ada ya. Sayyidina Anas punya ibu namanya Ummu Sulaim, tapi masih keluarga sepupu Rasulullah SAW. Awal datang ke Madinah, Sayyidina Nabi SAW mampirlah di rumah Ummu Sulaim dan tertidur. Masih saudara sepupu. Beliau sebelum tidur buang air kecil. Orang dulu kalau buang air kecil itu nyediain botol di dalam kamar. Botol. Buang air kecil di situ jongkok. Ditaruhlah di bawah dipan. Tertidurlah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan bayangkan Nabi ini buang air kecilnya bau jengkol, bau pete kayak kita-kita ini ya. Orang sini saya lihat dari tadi bawa pete di mana-mana ya.
Ya, pantesan, Masya Allah, baunya Masya Allah. Hidung kita kayak kena kesambar petir. Tapi enak di sini ya. Emang yang bau-bau itu enak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertidur. Ummu Sulaim kegerahan cari minum. Ternyata persiapan air minum habis. Dicari-carilah Nabi Muhammad nyimpan air gak? Nabi Muhammad itu buang air kecilnya harumnya bukan main. Maka dilihatlah, oh ada gelas nih, harum, diambil dan langsung diminum. Bangun tidur, Sayyidina Nabi Muhammad SAW lihat, loh, ini kaleng kok kosong. Nanya Rasulullah, Ummu Sulaim, ini air diapain? Kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, tadi aku kehausan, air gak ada, aku minum lah itu. Masya Allah. Apa kata Nabi? Kamu gak bakal sakit perut selama-lamanya. Kalau menurut saya, itu mah Ummu Sulaim sandiwara aja. Biar dapat berkah Nabi Muhammad. Lagi-lagi fikihnya fikih khasah. Jadi ada fikih khas, ada fikih am. Fikih am, buang air kecil najis dan haram diminum. Tapi fikih khas untuk Nabi SAW, dan ini dibahas dengan baik oleh Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, bahwa itu tidaklah najis. Seingat saya bawa di mobil satu kitab itu, masih ada ya? Masih ada, nanti saya kasih ke Pak Kiai. Kitab Asy-Syifa, kitab terbaik tentang manaqib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, Nabi itu buang air kecilnya berkah. Ummu Sulaim buat cerita lain lagi. Satu kali Nabi mampir lagi nih. Nabi itu kalau tidur keringetan. Ini mas-mas ajengan-ajengan ini, ini kalau tidur keringetan nggak? Kedinginan kenapa? Bukan lagi sama sidik ya. Kedinginannya kenapa? Ya, kurang hangat ya, belum akad sih. Nabi SAW tertidur itu keringat. Kalau orang sini keringetan baunya bau apa? Asem. 7 rupa. Itu mah antum tat. Kalau tidur buat pulau ya, baunya Masya Allah bau jigong ya. Orang tidur semua yang ketemu begini kan bau. Pasti bau kan gitu, bau semua. Sini bau semua kita kalau berkeringat. Tapi Nabi Muhammad SAW jangankan micin, bawang segar pun gak pernah makan, sehingga gak pernah bau badannya sallallahu alaihi wasallam. Ketika tertidur itu bau badannya Rasulullah mengeluarkan bau wangi. Maka ketika Nabi SAW menyukai misik, tahu minyak misik? Kasturi. Apa kata guru kami Syekh Amin Salim Al-Qurdi Al-Lubnani, seorang ahli hadis dan mufti, masih muda. Apa kata beliau? La adri halil misik yutibun nabi awin nabi yutibul misik. Aku tidak mengerti, apakah kasturi yang mengharumkan nabi atau nabi yang mengharumkan kasturi. Saking harumnya tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim biasa, kalau tadi buang air kecil, sekarang apa yang diambil? Karena ibu anaknya khodam, beliau itu juga bersikap menjadi khodam. Nabi keringat itu diusapin, diambil kain yang bisa menyerap keringat, diusapin, karena masih saudara.
lalu dimasukin ke botol, diperas. Udah habis, udah bersih, Nabi bangun. Apa kata Nabi? Apa ini wahai Ummu Sulaim? Apa jawaban beliau? Ummu Sulaim, wahai baginda, ini kami mau jadikan menjadi bibit wewangian keluarga kami. Sallallahu alaihi. Keringat beliau itu menjadi harumnya, bukan main. Itulah yang disimpan oleh Sayyidina Anas. Maka sahabat Sayyidina Anas punya murid banyak. Ada Ibnu Sirin, ada Sabit Al-Bunani, ada Hasan Al-Basri, ada banyak murid. Yang paling sering curi-curi berkat namanya Sabit Al-Bunani. Setiap kali ketemu, apa kata Sabit? Wahai Tuan Guru Anas, manakah tangan yang dulu megang baginda Nabi Muhammad SAW? Tunjukin tangannya. Izinkan aku menciumnya. Diizinkan. Cuma kan atuh doang orangnya. Gak banyak-banyak orang yang nyium. Dikasih. Kalau orang 100 ya beliau kabur. Pernah juga sekali datang sahabat yang lain kepada sahabat, ya, seorang tabi'in datang ke sahabat bertanya, wahai sahabat Rasulullah, manakah mata yang dulu memandang baginda Nabi Muhammad SAW? Apa kata sahabat itu? Ini matanya. Lalu kata tabi'in ini, wahai sahabat Rasulullah, izinkan hamba yang hina mengecup mata yang pernah memandang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mereka, itu cara maulidnya para sahabat dan tabi'in. Sayyidina Umar sering menjadi khodam Rasulullah untuk jalan kemana-mana dan tidak digaji. Suatu kali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jalan di suatu tempat, ada pohon, Nabi merunduk. Ketika zaman Sayyidina Abdullah bin Umar, itu pohon sudah dipotong. Dia ingin bermaulid. Dia ingin mengenang Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan? Ketika sampai di tempat bekas pohonnya masih ada. Dia merunduk. Para pohonnya sudah tidak ada. Itu cara sahabat bermaulid Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita udah gak ketemu tangannya Sayyidina Anas, gak ketemu pohon, gak melihat bekas bekamnya Rasulullah SAW, gak melihat kayu yang tempat Nabi bersandar, tidak ketemu dengan pohon kurma Nabi dulu dilindungi untuk tidak terlihat buang air. Kita gak ketemu yang begitu. Lalu bagaimana cara kita maulid? Cara kita bermaulid, kita hubungkan kolbu dengan kolbu Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Muhammad tubuhnya sudah ditanam, benar gak? Tapi ruhnya ditanam gak? Enggak. Kalau begitu, kalau ruh saya menyapa ruhani Nabi SAW, nyampe gak? Nah, mulai malam ini, jamaah, mulai malam ini, kalau menyapa baginda Rasulullah SAW, katakan dari dalam ruhani, ya Allah, dari dalam ruhku, dari dalam kolbuku, mohon sampaikan salam cintaku kepada ruh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pasti sampai. Nih perhatikan, kolbu itu kekuatannya nur. Nur itu dicipta makhluk, sedangkan ruh dihembus. Lebih cepat hembusan daripada nur. Maka kalau orang bersolawat dengan ruhnya, tidak ada jarak dia dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia bersolawat dengan kolbunya, dia menjadi orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW. Orang bersolawat dengan lisannya, ada 10 keberkahan turun kepadanya. Cuma 10 keberkahan, tapi kalau pakai kolbu, gak ada batas nurnya, akan meliputi kolbu dia.
Kalau mau mimpi katanya tadi ya, mau mimpi Rasulullah SAW, sholawatlah dengan kolbu. Lisan membaca, kolbu menyapa. Gak lama pasti ketemu Rasulullah SAW, karena beliau masih hidup. Yang ditanam cuma tubuhnya, ruhnya masih hidup. Bahkan sirnya masih mengalir di alam semesta. Kalau sirnya sudah tidak ada di alam semesta, barulah terjadi kiamat. Tapi sir ini yang paling banyak menampung bukanlah pohon, bukanlah benda. Itulah wadah kolbu kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Ka'bah tempat berkelilingnya tubuhnya hamba, orang yang haji dan umrah berputar di sekitar Ka'bah, maka para arwah dulu mengelilingi ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh beliau ditanam, ruhnya kan masih hidup. Maka al ulama warathatul anbiya. Ilmu itu ada dua. Ada ilmu dirasah, ada ilmu warathah. Nah, ini banyak di kitab nih ya. Ada ilmu dirasah. Ilmu, apa itu ilmu dirasah? Ilmu yang dibaca, dipahami pakai akal. Kalau ilmu warasah, ilmu yang dirasakan dengan kolbu dan ruh. Apa arti dirasah? Dipelajari. Kalau warasah, anugerah warisan. Kita kalau warisan itu kerja kita atau kerja pendahulu? Nah, warasah, ilmu warasah bukan kita yang mencari, kita dicari. Tapi syaratnya mesti menjadi ahlinya. Yang dapat waris anak kita atau anak tetangga? Kecuali anak tetangga itu ibu yang dari satu jalur lagi. Nih, pertanyaan diulang, pertanyaan fikih sederhana. Yang dapat warisan anak kita atau anak orang lain? Maka al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Itu terjemahan fikihnya apa? Ulama itu keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak mau debat lah masalah nasab ya, udah selesai lah itu ya. Sekarang keluarga hakikat Rasulullah SAW, keluarga rohani Rasulullah SAW. Siapakah keluarga rohani baginda? Keluarga rohani baginda, siapapun yang mewarisi akhlak baginda, nur baginda Nabi Muhammad SAW, cahaya kalbu Nabi Muhammad SAW. Nabi itu provokator atau penyabar? Nabi itu ngajak orang tengkar atau mendamaikan orang tengkar? Nabi itu iri dengki atau Nabi itu ikhlas? Kok sekarang ngaku bernasab tapi iri dengki? Kok ngaku bernasab suka memprovokasi? Ngaku bernasab tapi suka mengadu domba? Mungkin nasabnya bukan ke Nabi Muhammad bin Abdillah, mungkin Muhammad bin Mehmet bin Mahmud bin Mumut kali ya. Nggak jelas itu. Kita cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Sepakat? Antum gak sepakat juga gak apa-apa. Itu perintah baginda. Apa kata beliau? Ahibbu ahla baiti hubban li. Cintai ahlu baitku, keturunanku, keluargaku karena cinta kepadaku. Sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudariku yang memuliakan Allah, meskipun kita ini tidak semua zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah warasah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu tidak hanya yang baca kitab, tapi ada ulama warasah. Ulama baca kitab itu ulama dirasah, itu belum tentu pewaris Rasulullah SAW. Ini mohon maaf para kiai, para ustadz, para santri. Al ulama warasatul warasah,
itu dia nggak buat, dia dikasih. Kalau hasil baca kitab itu namanya ulama dirosah, itu bukan warasatul am. Itulah sebabnya kenapa banyak ulama iri dengki, karena baru ulama dirosah, belum ulama warasah. Jadi yang dijadikan guru siapa? Ulama yang dia dirosah juga warasah. Ulama beginilah kalau dia bimbing zikir, zikirnya tembus ke dalam kolbu. Ulama begini nggak perlu ngaku jadi mursyid, orang pandang dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertanya sahabat kepada baginda Rasulullah SAW, wahai baginda, siapakah wali-wali Allah? Siapakah manusia terbaik? Apa jawaban beliau? Sosok yang jika engkau pandang, engkau ingat, engkau kenang, semua itu membuat engkau dihantarkan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau cari mursyid yang mana? Mandang dia, ingat dia, dengar dia, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita zikir, kenapa zikirnya nggak nikmat? Tahu kenapa? Karena zikirnya belum disuapin sama ahlinya, belum diajarkan cara menikmatinya. Sholawat kenapa rasanya beban? Angka sekian. Karena belum mengenal siapa yang disolawati. Ini mas-mas nih, AA ini, kalau telepon-teleponan sama Yayang 2 jam aja dijabanin, bener nggak? Bener nih. Tapi orang nggak kenal, Facebooknya nggak tahu, Instagramnya nggak jelas, terus telepon kita, mau nggak ngangkat? Mungkin kan tutup lagi, salah sambung loh, gitu. Tapi kalau kenal, dari tengah malam sampai subuh juga dijabanin. Paham nggak maksudnya? Orang kalau kenal baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dari jam berapa ke sampai jam berapa pun dia akan terus baca salam kepada beliau. Kayak dialog dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia sedang bermesraan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pak Haji, walaupun Pak Haji sudah berubah, kalau di samping duduk gadis cantik, ini bukan saudara, gadis cantik di luar sana, seksi, tahu seksi nggak Pak Haji? Ya. Duduk samping kita, ramah, udah ramah, ngomongnya enak, dipandang enak, waduh, apalagi kalau bisa dipegang. Itu duduk 5 jam rasanya 80 menit itu Pak Haji. Rasanya 5, duduk 5 jam. Tahu-tahu udah mau terbenam matahari. Ya Neng, udah mau maghrib Neng. Gak berasa. Itu baru duduk sama makhluk, bayangin coba. Makhluk yang bukan nabi. Jangan-jangan kita lebih cinta kepada makhluk yang bukan nabi, kurang cinta kepada makhluk yang bernama Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya kata Abu Yasaid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki, jika bermaulid adalah jalan cinta kepada Rasulullah SAW, jalan membuat anak-anak generasi muda cinta kembali kepada Rasulullah SAW, maka fal maulid wajibun, maka buat maulid wajib. Ini ijtihad Said Muhammad, ulama Makkah, gurunya ulama Nusantara. Maka kami menghimbau dimanapun negeri, minimal di satu kampung ada satu maulid. Dan jangan tunggu bermaulid di bulan Rabiul Awal. Kapanpun kita buat maulid, tapi maulid akbar di bulan Rabiul Awal. Sepakat? Ya, supaya apa? Supaya cinta kepada beliau tumbuh kuat. Nah, ini udah berapa jam nih kita ngomong? Ya, berasanya sebentar apa lama? Kenapa? Karena kita menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan karena kalian lagi duduk sama saya, bukan. Tapi karena zat yang kita ceritakan adalah zat yang paling dicintai Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, duduk menceritakan bersama dengan beliau, rasanya sebentar. Ini kalau kita teruskan sampai besok pagi pun nggak berasa itu. Namun karena saya sudah batuk-batuk, angin sudah mulai masuk, cukup dulu lah ya. Sudahlah, udah setengah 12 ya. Terakhir nih mau ijazah nggak?